Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andrika Tegar Wicaksono dengan NIM 0533876674 dari Program Studi Sistem Informasi Manajemen Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Di video ini saya akan menjelaskan tugas 1 mata kuliah struktur data. Tugas mata kuliah ini berisi 5 soal dan semuanya saya implementasikan dalam satu program Java. Saya menulis kodenya menggunakan Visual Studio Code dan untuk proses perekaman layar saya menggunakan OBS Studio. Langsung saja mari kita bahas isi kode dan soalnya satu per satu. Pada soal nomor 1, kita diminta untuk membuat sebuah deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama jumlah baris. Tipe data integer biasanya digunakan untuk menyimpan angka bulat. Nilainya saya isi 1 karena ini bisa mempresentasikan jumlah baris data atau bisa juga untuk kontrol perulangan. Integer merupakan tipe data yang paling dasar dan sering kita pakai saat kita butuh logika numerik. Kemudian kita akan lanjut ke soal nomor 2, yaitu kita diminta untuk membuat sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama kalimat baru yang berisi kata deklarasi tipe data string. Tipe data string adalah tipe data untuk menyimpan teks dalam konteks aplikasi Visual Studio Code. Ini sangat umum digunakan untuk menyimpan nama pengguna, pesan, atau input dari user. Lanjut ke soal nomor 3, kita diminta untuk mendeklarasikan array satu dimensi dengan nama 4 angka tipe data integer yang berisi angka 07, kemudian 10, 20, dan juga 23.
Pendeklarasian tersebut harus menggunakan bahasa Java. Array ini menyimpan data dalam posisi yang berurutan dan bisa diakses berdasarkan indeks. Kenapa pakai array? Karena kalau kita punya banyak data bertipe sama, ini cara paling efisien untuk mengelolanya. Kemudian di nomor 4 ini kita diminta untuk mendeklarasikan array 2 dimensi dengan nama alfabet tipe data string yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom seperti pada metrik yang ditampilkan pada soal. Pendeklarasian tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Untuk soal keempat, saya membuat array 2 dimensi bertipe string. Kalau array 1 dimensi ibarat 1 baris, maka array 2 dimensi ini seperti tabel, terdiri dari baris dan kolom. Array 2 dimensi ini sering digunakan kalau kita ingin menampilkan data dalam bentuk grid, misalnya papan permainan, tabel Excel, ataupun matriks. Kemudian di nomor 5, kita diminta untuk membuat deklarasi linked list dengan nama list angka yang memiliki list angka 26, 8, 23, 24, dan juga 16.
Berbeda dengan array, linked list ini bersifat dinamis, yang artinya kita bisa menambahkan elemen tanpa harus tahu ukurannya dari awal. Struktur data ini sering digunakan kalau datanya berubah-ubah atau kita butuh fleksibilitas tinggi dalam penambahan dan penghapusan data. Setelah menyelesaikan 5 soal, kemudian kita akan membuat output program agar semua variabel dan juga struktur data yang dibuat bisa ditampilkan di layar. Saya menampilkan hasil dari variabel dan struktur data menggunakan perintah system.out.println. Mulai dari variabel jumlah baris, kalimat baru, isi array 1 dimensi 4 angka, array 2 dimensi alfabet, sampai ke isi linked list.
Untuk mencetak array, saya menggunakan perulangan for each, supaya kita bisa mengakses dan menampilkannya satu persatu dengan rapi. Mari kita coba jalankan program Java tersebut dan lihat outputnya. Jadi dari program ini kita bisa melihat bagaimana Java menangani beberapa tipe soal dan juga tipe data mulai dari variabel dasar, array, sampai ke struktur data dinamis seperti linked list. Meskipun terlihat sederhana, tapi konsep yang dipakai merupakan fondasi dari banyak program yang lebih besar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah pemahaman teman-teman semua. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.